Pernah kebayang nggak sih buah favorit kamu tiba-tiba lenyap gitu aja? Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah nyata tentang jeruk legendaris dari Indonesia yang benar-benar nyaris punah selamanya. Nah, pertanyaan ini jadi inti dari misteri pertanyaan kita kali ini. Soalnya, ini bukan cuma soal buah, tapi juga soal identitas dan ekonomi sebuah daerah yang di ujung tanduk. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Dulu kalau ngomongin Garut, ya pasti ngomongin jeruk Garut. Benar-benar ikonik. Saking dominannya, jeruk ini nyumbang 63% dari total produksi jeruk di seluruh Jawa Barat. Bisa bayangin? Lebih dari setengah jeruk di provinsi itu asalnya dari sini. Ini bukan sekedar buah, tapi udah jadi kebanggaan. Letusan Gunung Galunggung tahun 82 itu kan emang dahsyat banget. Abu di mana-mana, kebun-kebun terkubur. Waktu itu, semua orang langsung mikir, wah ini nih penyebabnya. Tapi ternyata, bencana alam itu baru babak pembuka dari cerita yang jauh lebih rumit. Ada dalang lain yang bermain di belakang layar. Dan butuh waktu bertahun-tahun buat orang sadar kalau musuh utamanya itu bukan gunung berapi. Pelaku sesungguhnya jauh lebih kecil, jauh lebih licik, dan nyerangnya dari dalam. Oke, kenalan dulu sama biang keroknya, CVPD. Bayangin aja, ini tuh kayak kolesterol jahat yang nyumbat pembuluh darah pohon. Bakteri ini tinggal di dalam floem, itu loh pipa utama buat ngirim makanan, dan pelan-pelan pohonnya jadi kelaparan dari dalam. Gila kan? Pembunuh senyap yang sempurna karena nggak kelihatan. Terus gimana caranya bakteri ini bisa pindah-pindah? Dia punya kurir pribadinya, serangga super kecil namanya Diaphorina citri. Nah, si kutu loncat ini tugasnya kayak kurir maut, nganterin bakteri dari satu pohon ke pohon lainnya. Plus, penyebarannya juga bisa terjadi kalau petani tanpa sadar pakai bibit yang kelihatannya sehat tapi ternyata udah terinfeksi. Lihat deh, bedanya. Kelihatan banget kan? Daun yang sehat itu hijau segar. Tapi yang kena penyakit, kuningnya jadi belang-belang aneh. Uniknya, tulang daunnya aja malah tetap hijau pekat, tapi jadi tebal dan kakuh. Nah, ini nih, sidik jarinya CVPD. Dampak paling parahnya ya ke buahnya. Buah yang harusnya besar, manis, dan segar, malah jadi kecil, keras, dan kuning padahal belum matang. Udah pasti nggak laku dijual. Buat para petani, ini bukan cuma gagal panen, ini mimpi buruk. Oke, gejalanya udah kelihatan. Tapi gimana cara ngebuktiin kalau si bakteri mikroskopis ini beneran ada di dalam pohon? Nah, disinilah para ilmuwan turun tangan jadi detektif. Coba pikirin deh, gimana caranya nemuin pembunuh sekecil bakteri yang ngumpet di dalam pohon setinggi 3 meter? Nggak mungkin kan kita belah pohonnya terus kita cari pakai mata telanjang. Para ilmuwan butuh alat canggih buat ngintip ke dalam. Dan jawabannya adalah teknik yang mungkin udah sering kita dengar, PCR. Anggap aja ini kayak tes sidik jari DNA. Jadi pertama mereka ambil sampel dari banyak bagian pohon. Terus semua DNA di sampel itu dikeluarin. Nah, terakhir, mesin PCR ini disetel buat nyari satu sidik jari doang. DNA-nya si bakteri Liberobacter asiaticum. Kalau ketemu, DNA-nya bakal digandain jutaan kali biar kelihatan. Dan mereka nggak main-main pas ngambil sampelnya. Bukan cuma dari daun doang, mereka cek semuanya. Dari pucuk, ranting kecil, cabang gede, sampai ke batang utamanya. Ini penting buat tahu, infeksinya ini cuma di satu titik atau udah menyebar ke seluruh tubuh pohon. Dan inilah dia momen kenakaunya. Gambar ini hasil tes PCR-nya. Tiap lajur itu sampel dari bagian pohon yang beda-beda. Lihat deh, ada pita terang di angka 1160 BP di setiap lajur, itu dia DNA bakterinya. Artinya apa? Infeksinya udah sistemik, udah nyebar kemana-mana. Pelakunya tertangkap basah di seluruh tempat kejadian perkara. Oke, pelakunya udah ketahuan, buktinya udah ada, sekarang saatnya perang. Karena cuma tahu musuhnya siapa, itu nggak cukup. Harus ada strategi yang matang buat merebut kembali kebun-kebun jeruk ini. Strateginya disebut PTKJS atau Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat. Gampangnya ada 3 jurus utama. 1. Mulai dari awal yang bersih. Semua kebun baru wajib pakai bibit bersertifikat yang bebas penyakit. 2. Serang kurirnya. Populasi serangga penyebarnya harus dikendalikan. Dan yang ketiga, ini yang paling berat, harus tega. Pohon yang infeksinya udah parah banget, mau gak mau harus dibusnahkan biar gak menulari yang lain. Nah, kita balik lagi ke cerita jeruk Garut. Dengan semua ilmu dan strategi baru ini, kira-kira si ikon yang sempat hilang ini bisa bangkit lagi nggak ya? Jawabannya ada di angka ini. 400.000. Wow! Sebanyak itulah pohon jeruk yang ditanam lagi oleh para petani dan pemerintah setempat dalam sebuah upaya restorasi besar-besaran. Ini bukan cuma menanam pohon biasa.
Ini adalah simbol perlawanan dan kebangkitan. Dan kerennya lagi, mereka bukan cuma mengganti yang hilang, mereka membangun kembali dengan lebih kuat. Sekarang, ada varietas baru yang lebih tangguh. Namanya jeruk keprok Garut I, yang jadi jagoan baru dan memimpin kebangkitan ini, memberi harapan baru bagi semua orang. Kisah jeruk Garut ini benar-benar jadi pelajaran penting buat kita semua. Jadi kepikiran kan, makanan lain yang kita suka, misalnya pisang, coklat, atau kopi, seberapa dekat mereka dari nasib yang sama. Jangan-jangan ketahanan pangan global itu lebih rapuh dari yang selama ini kita bayangkan.